Saya Joshua Simbolon, mahasiswa aktif Unimed jurusan Pendidikan Teknik Elektro tahun 2019. Saya perwakilan dari kawan-kawan kelompok 4, yaitu Afrida Valentina Utagalung, David Nixon Simbajunta, dan Oscar Joskulin Sarpara, dalam upaya penyelesaian tugas proyek mata kuliah profesi kependidikan. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang peranan guru bidang studi dalam bimbingan konseling. Baik, berbicara mengenai bimbingan konseling, kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan. Menurut Tolbert dan Ganas dalam Sukma Dinata 2007, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Frank W. Miller dalam Sukma Dinata tahun 1961 yang mendefinisikan bimbingan sebagai proses yang membantu individu agar memiliki pemahaman dan pengarahan diri agar dapat menyesuaikan diri secara maksimal dalam kehidupan di sekolah, masyarakat, dan rumah. Pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa bimbingan adalah cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, dan pimpinan. Jadi, bimbingan merupakan bantuan yang memungkinkan tiap individu dalam memahami kemampuan-kemampuan dan minatnya, mengembangkan diri secara optimal, menyesuaikan diri dengan tuntunan kehidupan, dan akhirnya menjadi individu utuh dan matang yang mampu membimbing diri sendiri sebagai warga yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, pengertian konseling. Konseling sebenarnya merupakan salah satu layanan dan teknik dalam bimbingan, tetapi juga merupakan layanan atau teknik yang paling penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Tolbert yang telah dijelaskan di atas, yaitu bimbingan adalah keseluruhan program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu individu dalam merencanakan dan melaksanakan penyesuaian diri dengan semua aspek dalam kehidupan. Bimbingan bukan pengajaran, meskipun dikerjakan oleh guru-guru. Bimbingan tidak bisa terpisah dari pendidikan dan merupakan bagian penting dari program pendidikan. Bimbingan memiliki makna yang lebih luas dari konseling, dan konseling merupakan salah satu layanan dalam bimbingan. Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konseling merupakan pokok atau inti daripada bimbingan. Melihat definisi dari konseling yang merupakan layanan atau teknik dalam bimbingan, maka konseling akan menentukan keberhasilan berlangsungnya bimbingan. Counseling is a process involving an interaction between a counselor and a client in a private setting, with the purpose of helping the client change or his behavior so that a satisfactory resolution of needs may be obtained. Dikatakan oleh Pepinski tahun 1954. Baik, selanjutnya mengenai fungsi, prinsip, dan teknik bimbingan konseling. Pertama, fungsi. Secara umum, program layanan bimbingan konseling menurut Sukma Dinata memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah pemahaman individu. Yang kedua, pencegahan dan pengembangan. Yang ketiga, penyesuaian diri. Dan yang keempat adalah penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan dan dalam melaksanakan bimbingan konseling menurut Sukma Dinata. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling membantu peserta didik mengembangkan kemampuan setinggi-tingginya untuk kepentingan pribadi dan masyarakat. Kedua, bimbingan dan konseling memberikan layanan kepada semua siswa. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling bersifat kontinu atau berkelanjutan. Yang keempat, layanan bimbingan konseling diberikan dengan berpusat kepada siswa atau peserta didik. Yang kelima, layanan bimbingan dan konseling melayani kebutuhan peserta didik secara meluas. Selanjutnya, teknik-teknik dalam bimbingan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling layaknya sebuah proses pembelajaran, juga memerlukan teknik-teknik yang dapat membantu tercapainya tujuan bimbingan dan konseling.
Teknik-teknik bimbingan dan konseling juga dapat dipergunakan menurut Sukma Dinata itu sebagai berikut. Menurut jumlah peserta didik, meliputi teknik bimbingan kelompok dan individual. Menurut sifat bantuan yang diberikan, dibedakan antara teknik pemberian informasi, teknik yang mendorong aktivitas tertentu, dan teknik yang memberikan penyembuhan atau terapi. Baik, perlu kita ketahui, sebagai tenaga pendidik, sebenarnya tugas seorang guru tidak selalu tentang pengajaran dan pelatihan terhadap siswa atau peserta didik mengenai materi pelajaran. Tapi ada yang harus kita ketahui dan tidak kalah penting, yaitu dalam memberikan pendidikan karakter dan bimbingan bagi peserta didik. Dan di sini saya akan mengulas sedikit mengenai peranan guru bidang studi dalam bimbingan konseling. Guru bidang studi memiliki peran dalam memberikan bimbingan penguasaan diri dalam rangka pembentukan kepribadian peserta didik, disiplin diri, perencanaan masa depan, dan membantu mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Karena kita tahu bahwa para peserta didik yang sedang belajar memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ya, walaupun kita tahu saat ini sudah diadakan bagian khusus yaitu guru bimbingan konseling dalam sekolah, akan tetapi tidak lantas menghilangkan peran guru mata pelajaran atau guru bidang studi sebagai pengawas bagi peserta didik. Kemampuan dan kemauan yang harus dimiliki oleh guru salah satunya adalah memahami peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranan guru bidang studi dalam kepribadian. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dapat ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu mengusahakan agar siswa dapat memahami, menyediakan kondisi yang memungkinkan, menghambat sikap dasar bagi tingkah laku, membantu memilih jabatan yang cocok, perlakuan terhadap siswa secara hangat, perlakuan terhadap siswa didasarkan atas keyakinan, kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh siswa, kesadaran bahwa tujuan mengajar bukan terbatas pada pengusahaan siswa terhadap bahan pengajaran saja, sikap yang positif, pemahaman siswa secara empati, penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu, penampilan diri, konkretan dalam menyatakan diri, penerimaan siswa secara apa adanya, penyesuaian diri terhadap keadaan yang khusus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tujuan bimbingan dalam yang terkait dengan aspek-aspek pribadi konseling menurut Sugiyanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen. Yang kedua, memiliki sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan. Memiliki sikap positif atau respek. Memiliki kemampuan bersifat respek terhadap orang lain. Memiliki tanggung jawab. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial, memiliki kemampuan dan menyelesaikan konflik, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek bimbingan pribadi. Aspek persoalan individu dapat membutuhkan layanan bimbingan pribadi menjadi 3, yaitu kumpulan individu memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan sendiri, kemampuan individu memecahkan masalah dan menyangkut keadaan batinnya sendiri, misalnya persoalan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang makna bimbingan pribadi. Menurut Surya, bimbingan pribadi merupakan bimbingan dengan menghadapi memecahkan masalah pribadi. Bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai bantuan dari bimbingan kepada terbimbing agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan mereka sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan pribadi. Ya, ada 2 menjadi tugas
tujuan bimbingan pribadi, yaitu mencapai tujuan dan tugas pribadi, mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi. Yang pertama ada layanan informasi, yang kedua pengumpulan data. Dari yang saya jelaskan tadi, pengumpulan data, layanan orientasi di bidang pengembangan pribadi mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran guru bidang studi dalam sosial. Yang pertama itu adalah aspek-aspek bimbingan sosial. Individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Kemudian yang kedua adalah makna bimbingan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan berbagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Kemudian yang ketiga adalah tujuan bimbingan sosial. Tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah layanan bentuk-bentuk bimbingan sosial. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada para siswa di sekolah. Yang pertama, layanan informasi. Informasi tentang cara-cara berkomunikasi penting diberikan kepada setiap individu. Sebagai makhluk sosial, individu perlu berhubungan dengan orang. Dengan kata lain, individu memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana. Dan semoga setelah melihat video ini, kita dapat mengetahui sedikit mengenai arti dari bimbingan konseling, bagaimana peranan guru bidang studi dalam layanan akademik, bagaimana peranan guru bidang studi dalam kepribadian, dan bagaimana peranan guru bidang studi dalam sosial.